Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kevin Ramadhani Stanto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek dengan judul perancangan sistem parkir otomatis. Pada tahap ini saya akan menggunakan beberapa diagram UML untuk menggambarkan proses bisnis dan perancangan sistem. Yang pertama ada diagram BPNN menggambarkan alur proses bisnis. Pada sistem yang berjalan, proses perancangan kendaraan masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Sedangkan pada sistem pengusulan kendaraan yang masuk akan langsung didata oleh sistem. Kemudian sistem akan mengecek slot parkir yang tersedia. Saat kendaraan keluar, sistem secara otomatis menghitung lama parkir serta biaya yang harus dibayar. Setelah pembayaran selesai, data transaksi akan disimpan ke database dan laporan dapat dibuat secara otomatis. Dengan adanya sistem usulan ini, proses menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan meminimalkan kesalahan manusia. Selanjutnya ada use case diagram. Pada diagram ini terdapat dua aktor utama, yaitu petugas dan pengguna. Petugas memiliki hak akses untuk login ke dalam sistem, mengelola data kendaraan, mengelola data member, mengelola slot parkir, mengelola transaksi parkir, dan melihat dan mengecek transaksi. Sedangkan pengguna hanya melakukan proses parkir sesuai dengan prosedur yang telah disediakan oleh sistem. Use case diagram membantu menggambarkan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam sistem. Dan selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram pembayaran, penjelasan alur proses pembayaran ketika kendaraan akan keluar dari area parkir. Proses dimulai ketika petugas memulai menu pembayaran pada sistem. Selanjutnya, petugas memasukkan atau memilih data kendaraan yang akan keluar. Sistem kemudian mencari data kendaraan berdasarkan nomor polisi atau tiket parkir yang dimiliki. Setelah data kendaraan ditemukan, sistem secara otomatis menghitung durasi parkir berdasarkan waktu masuk dan waktu keluar. Berdasarkan durasi tersebut, sistem akan menghitung total biaya parkir sesuai tarif yang akan ditentukan. Selanjutnya, sistem menampilkan informasi pembayaran yang berisi data kendaraan, lama parkir, dan total biaya yang harus dibayarkan. Pengguna kemudian melakukan pembayaran pada petugas. Setelah pembayaran diterima, petugas menginformasikan transaksi pada sistem. Sistem akan menyimpan data transaksi ke dalam database, memperbarui status total parkir menjadi tersedia kembali, dan mengecek atau menampilkan bukti pembayaran. Proses pembayaran pun selesai dan kendaraan diizinkan keluar area parkir. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem yang terdiri dari beberapa kelas, antara lain login, admin, member, kendaraan, slot parkir, dan transaksi parkir, dan laporan. Masing-masing kelas diagram, atribut, dan metode yang saling berhubungan. Sebagai contoh, kelas transaksi memiliki hubungan dengan kelas kendaraan karena setiap transaksi berkaitan dengan kendaraan yang masuk maupun keluar. Selanjutnya ada state diagram. State diagram menggambarkan perubahan status yang terjadi pada sistem. Misalnya kendaraan awalnya berada pada status belum masuk, kemudian berubah menjadi masuk area parkir. Selanjutnya parkir, kemudian melakukan pembayaran, dan akhirnya berubah menjadi status keluar. Diagram ini memperlihatkan perubahan kondisi objek selama sistem berjalan. Di sini ada deployment diagram menggambarkan arsitektur sistem. Diagram ini menjalankan hubungan antara komputer petugas, server aplikasi, database, dan jaringan yang digunakan. Semua data disimpan pada database sehingga informasi kendaraan, transaksi, maupun laporan dapat dikelola secara terpusat. Pada bagian ini saya membuat rancangan database menggunakan IRD dan IRM. IRD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam database
Beberapa entitas utama pada sistem ini adalah admin, member, kendaraan, slot parkir, transaksi. Setiap entitas saling berhubungan sehingga data dapat tersimpan dengan baik dan tidak terjadi redundasi data. Selanjutnya saya akan menjalankan tampilan UI-nya. Halaman pertama adalah halaman login. Pada halaman ini petugas memasukkan username dan password untuk mengakses sistem. Login bertujuan menjaga keamanan sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan aplikasi. Setelah login berhasil, petugas akan masuk ke tampilan dashboard. Dashboard menampilkan informasi penting seperti jumlah kendaraan, jumlah slot parkir yang tersedia, jumlah transaksi, serta ringkasan laporan. Dashboard membantu petugas memperoleh informasi secara cepat. Dan di sini ada halaman data member. Halaman ini digunakan untuk mengelola data member yang terdaftar. Petugas dapat menambahkan, mengubah, maupun menghapus data member sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada halaman kelola kendaraan. Pada halaman ini, petugas mengelola data kendaraan yang masuk maupun keluar area parkir. Seluruh informasi kendaraan akan tersimpan ke dalam database. Halaman data slot parkir. Halaman ini digunakan untuk mengatur slot parkir yang tersedia dan menampilkan slot yang tidak tersedia. Petugas dapat mengetahui stok yang kosong maupun yang sedang terisi sehingga mempermudah proses parkir kendaraan. Yang terakhir ada Yang terakhir ada halaman laporan. Halaman ini menampilkan seluruh transaksi parkir yang telah dilakukan. Petugas dapat melakukan laporan harian maupun mencetak laporan sebagai bahan administrasi.